إلى هدينا ونلقى شرح الخلق بنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخوان من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء والصالحين والملك المقربين خصوصا سيدنا الأكبر Imam Junaidi Al-Baghdadi وخصوصا yang santun Maulid Syabirul Halim وبالخصوص ومرحوم وجودهم وذرية والهم وإلى خصوصا سيدنا مولانا الوطني Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi yang kita khususkan untuk diri kita dan juga untuk almarhum atau almarhumah, siapa saja orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang telah dipanggil Allah oleh Allah. Juga semoga bagi yang sedang dilanda musibah, semoga Allah mengangkat musibahnya. Dan bagi yang sedang dilanda sakit atau ditimpa dengan penyakit, semoga Allah mengangkat penyakitnya. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhraja minhum zuhada wal hukama wal qurama wa faddala minhumul arifina billahi wa sifat wal asma wa adzaqahum lazzatal mahabbati wa tarahum haqqaqatal asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya allazi khuliqum min zatihi wa minhu jamil asya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lisanin illa yaumil jazah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Masyaallah salikin dan salikah, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, saudaraku semuanya, baik yang hadir di majelis hakikat ini maupun yang mendengarkan di lingkungan pesantren Akmaliyah, dan juga baik yang mendengarkan melalui audio maupun video streaming Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan di malam hari ini kita senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat berkat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita kembali kita mengkaji yaitu kitab Hikam Ibnu Athaillah, di mana pada hikmah yang lalu kita masih membahas, yaitu di sini dijelaskan itu al-qawmu kulluhu zulmatun wa innama an-naru zuhurul haqqi fihi, yaitu segala sesuatu yang wujud di alam ini adalah gelap, sedang yang meneranginya adalah yang nampak, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Faman ra'an qawna walau yashhadu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awwazahu wujudul anwar. Barang siapa yang melihat akan sesuatu itu yang wujud ini, akan tetapi dia tidak menyaksikan Allah di dalamnya atau padanya, di sisinya, sebelumnya atau sesudahnya, pastilah cahaya itu ialah menyilaukan. Wa ujibat anhu
sumusul ma'arifi bisuhubil asfar. Itu aksar maksudnya. Itu ialah dan yang menghalangi daripadanya cahaya ma'rifah itu disebabkan adanya kabut yang menyelimuti segala wujud ini. Yaitu jelas bahwa sesungguhnya jadilah kaun segala sesuatu. Jadi apapun segala sesuatu itu, segala sesuatu yang mewujud selain daripada Allah, itu adalah gelap. Oleh karena disebutkan mu'alif menjelaskan adalah alam semesta ini, apapun sesuatu yang mewujud selain daripada Allah, itulah gelap atau kegelapan. Yang meneranginya ialah hanya Allah. Yang dapat meneranginya ialah nurullah, cahaya Allah. Apabila kita menyaksikan, melihat dalam suatu keadaan, dalam suatu kaum, menyaksikan di dalam sesuatu itu, kita tidak melihat Allah padanya, Allah sertanya, Allah ialah adalah sebelumnya dan sesudahnya, maka sesungguhnya kita sudah disilaukan dengan nurnya atau dengan cahayanya atau yang kita dengan wujudul anwar. Jadi barang siapa yang tidak melihat akan keadaan sesuatu di sekitarnya, yaitu tidak melihat Allah padanya sertanya sebelumnya dan sesudahnya, berarti dia sudah disilaukan oleh cahaya tersebut atau cahaya Allah. Dan yang dapat menghalanginya dari makrifah pada Allah, itulah yang dapat menghalanginya hijab, terdindingi oleh sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada dasarnya alam semesta ini atau dunia ini adalah gelap. Alam semesta ini tidak ada, hakikatnya tidak ada, adalah gelap. Yang ada ialah hanya Allah. Seandainya ada pun karena diadakan oleh Allah. Yang meneranginya adalah Allah. Pada saat kita melihat di dalam keadaan sesuatu apapun, apabila kita melihat sesuatu itu, Allah padanya, Allah sertanya, Allah sebelumnya dan Allah sesudahnya. Sebagaimana dijelaskan ma'atu sayyan illa wa Allah ma'ahu fihi ba'dahu qablahu dan ba'dahu. Berarti adalah kita sudah, kalau tidak melihat seperti itu, berarti kita sudah disilaukan dengan cahayanya. Jadi dengan kata lain, kalau kita ambil contoh, jadi gini, suatu apapun yang menjadikan kecintaan kita kepada suatu selain Allah, itu yang akan menghalangi kita ialah mengenal pada Allah, makrifah pada Allah. Itulah yang dapat menghijabi diri kita di dalam melihat Allah tersebut. Dunia jelas zulmah, dunia zulmah, dunia itu gelap. Yang ada di dalamnya pun menjadi ikut terangnya. Lalu ilah kecuali maka ilah orang-orang yang ada di jalan Allah. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa selalu memandang baik di dalam segala perbuatan, af'al kembali kepada Allah, nama kembali kepada Allah, sifat dan zat kembali kepada Allah. Dengan kata lain, orang-orang di jalan Allah inilah yang senantiasa selalu memandang, melihat akan sesuatu itu, melihat Allah padanya, Allah sertanya, Allah sebelumnya dan Allah sesudahnya. Inilah orang-orang yang tidak terlambat, orang-orang yang ada di dalam ialah cahaya Allah yang tidak tersilaukan oleh cahayanya. Jadi dengan kata lain bahwa untuk mensingkapi atau melihat kehidupan ini, pada dasarnya adalah hidup ini adalah gelap. Kita kembali lagi ke dalam diri kita, di dalam mensikapi semua itu. Kita kembali ke dalam diri kita.
kita kembali, bagaimana kita mensikapi segala perbuatan itu kembali kepada Allah. Apa yang kita lihat di sekitar, berarti katanya Allah yang kita lihat dulu. Inilah bagi orang-orang yang bisa atau sedang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, di mana dia adalah tidak melihat kembali atau kepada makhluk. Orang yang melihat dari makhluk kembali kepada makhluk, yang terbit dari makhluk dan kembali kepada makhluk, inilah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tersilaukan dengan cahaya Allah tersebut. Contoh yang sederhana, bagaimana kita. Jadi gini deh, waktu kapan itu adalah minggu lalu, pas tuh ada yang bertanya. Waktu minggu lalu pas ada yang bertanya. Pertanyaan ialah menyangkut ke dalam bagaimana adalah wilayah pengamalan dalam melihat segala sesuatu itu kembali kepada Allah. Anggaplah, yang namanya hidup di jalan. Kalau kita naik motor, itu motor kan sering kayak seragam subur. Wah, apalagi kalau jam kantor, kayak larong, wah pokoknya. Iya, yang biasa naik motor pasti paham. Nah, bagaimana mensikapinya? Maksudnya begini, orang tersebut adalah berjalan, jalan dengan motor itu anggaplah dia ada senggolan. Apabila pada saat dia tersenggol, anggaplah jatuh, tersenggol, lalu tersungkur jatuh segala macam. Pada saat itu, posisinya dia adalah melihat segala sesuatu itu perbuatan Allah. Maka yang dilihat itu ialah karena Allah, adanya cahaya Allah, sehingga di dalam pandangannya pada saat dia melihat, dia ialah mengembalikan kepada Allah dengan menyaksikan kaum segala keadaan sesuatu yang ada di sekitarnya, baik alam ini atau keadaan dirinya. Dan situasi itu dia melihat Allah padanya, dia melihat Allah sertanya sebelumnya dan sesudahnya, sehingga di dalam dirinya terpancar nurullah, sehingga dirinya tidak dikuasai oleh berbagai macam hawa nafsu yang dapat membuat dirinya menjadi malapetaka, hingga muncul di dalam dirinya sifat mahmudah, sabar, qanaah, ridho, sehingga melihat itu menjadi enak, hati menjadi lapang, hati menjadi ialah luruh. Karena yang dilihat itu ialah kembali kepada Allah. Apabila pada saat itu yang dilihat adalah bukan kembali kepada Allah, bisa jadi malapetaka, bisa jadi ribut, tidak akan kesudahan, bisa jadi ialah gontok-gontokan, bahkan bisa jadi tonjok-tonjokan. Kita tidak sedikit pernah melihat orang yang ribut di jalan gara-gara hal sepele, senggolan, spion, sampai ngamuk, ketabrak sedikit ban belakang, nyundul dikit, ngamuk segala macam. Itulah karena tersilaukan oleh cahayanya, karena saking silaunya cahaya Allah sehingga gelap, karena tidak bisa melihat Allah padanya sertanya sebelumnya dan sesudahnya. Berbeda bagi orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat. Orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, dia senantiasa selalu mengembalikan kepada Allah, milik Allah, dari Allah, milik Allah, kembali kepada Allah. Di mana kita memaknai, paham betul bahwa hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak milik Allah. Jadi jelas sekali di sini menjelaskan ialah bahwa itulah pandangan itu yang dapat menghalangi makrifat pada Allah, hijab tersebut di dalam memandang perbuatan pada Allah.
Jadilah senantiasa lekas selalu kembali kepada Allah. Inilah sebagaimana mu'alif menjelaskan, kita kan hidup di dunia itu adalah sebentar. Harta benda titipan, jabatan titipan, anak titipan, apalagi semua tidak ada. Hakikatnya semua itu gelap. Hakikatnya semua itu tidak ada. Yang ada karena diterangi oleh nur, ada karena terang oleh cahaya Allah. Sehingga di dalam penyaksiannya, menyaksikan segala sesuatu Allah padanya, Allah sertanya, Allah sebelumnya dan Allah sesudahnya. Di saat kita berlimpah harta benda, di saat kita Allah menganugerahkan kepada kita sebuah, anggaplah kekayaan yang melimpah, akan menjadi gelap apabila kecintaan terhadap harta itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit orang yang tadinya kaya tiba-tiba langsung jatuh miskin. Yang lagi viral, hartanya ratusan triliun, mungkin kumulatif, dalam sekejap disita semua. Jadi apa yang dibanggakan maksudnya? Apa yang kita mau banggakan? Nah, itu karena kecintaan kita terhadap sesuatu itulah melebihi cinta kita pada Allah yang menyebabkan menjadi gelap. Nah, akan terang karena nurullah, karena cahaya Allah di dalamnya itu. Karena kita melihat apa yang kita miliki, harta benda itu ialah semata atas anugerah dari Allah. Jadi pada saat kita punya harta, ada orang datang miskin yang minta, fakir miskin, atau siapa datang, kita melihat karena harta itu titipan dari Allah, maka ringan tangan karena adanya nur tersebut. Memberikan pun ialah dengan mudah karena melihat segala sesuatu keadaan itu ialah Allah padanya sertanya sebelumnya dan sesudah, sehingga dia tidak terhijab dengan sesuatu apapun. Ya kan? Nah, kalau orang utang piutang, meskipun akan menjadi repot. Nah, apabila tidak diterangi dengan nur cahaya Allah. Nah, biasanya orang yang utang sama yang ngutangin itu galakan yang utang. Biasanya, tapi emang benar sih biasanya. Jadi orang yang ngutangin sama yang ngutang itu gaya galakan yang ngutang. Apabila yang mengutangin, nah, bukan mengutangin kayak utang, yang memberi utangan. Nah, kalau bahasa pembankan kan anggaplah kreditur dan debitur. Yang utang berarti siapa? Kreditur. Nah, apa debitur? Ya, jadi yang memberi pinjaman, anggaplah bahasa yang enak, pinjaman. Apabila memberi pinjaman, dia tidak melihat segala sesuatu keadaan Allah sertanya padanya sebelumnya sudah. Nah, kalau ditagih dia ngamuk, pasti malapetaka, bisa jadi bunuh-bunuhan. Tidak sedikit orang yang ribut karena ditagih sesuatu, dia kalah. Apabila dia bisa melihat, nah, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hatinya terbentengi dengan baik, dengan benar, mengembalikan semua kepada Allah. Nah, itu. Nah, jadi inilah sebagaimana mu'alif menjelaskan ialah segala sesuatu di alam ini gelap, yang dapat meneranginya ialah hanya cahaya Allah. Apabila kita tidak bisa menyaksikan, melihat segala sesuatu itu Allah padanya, sertanya, sebelumnya dan sesudahnya, maka itu dapat menghalangi atau menjadi hijab dinding makrifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hijab tersebut, karena keadaan tersebutlah. Ya, nah itu. Nah,
lalu di hikmah selanjutnya. Nah, lalu di hikmah selanjutnya di sini boleh menjelaskan, yaitu ialah mimma yadulluka ala wujudil qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimawujudin ma'ahu. Yaitu ialah di antara tanda-tanda, di antara suatu tanda-tanda yang menunjukkan kepada adanya kekuasaan Allah yang luar biasa ialah dapat menghijabmu, itu dari melihat kepadanya dengan hijab yang tidak ada wujud di sisinya. Nah, kita kembali lagi. Nah, di sini mau menjelaskan bahwa dia itu ya memang yang duluka ala wujudil qahrihi subhanahu an hajabaka anhu biman laisa bimawujudin ma'ahu. Di sini mau menjelaskan itu tanda atau suatu tanda-tanda atau di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu ialah hijab yang luar biasa, yang menghijabi diri kita dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dengan yang harus digarisbawahi adalah dengan hijab yang tidak ada wujudnya di sisinya. Nah, kan? Jadi dia adalah salah satu tanda-tanda anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah, yaitu adalah berupa hijab. Memandang kepada Allah. Nah, hijab. Nah, yaitu ialah di mana hijab tersebut dapat membimbingi kita melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hijab yang tidak ada wujudnya di sisimu. Nah, hijab apa sih? Hijab itu kan dinding yang menghalangi dari sesuatu. Kalau hijab terus kalau wanita hijab, apa itu hijab wanita? Menutupi sesuatu yang menutupi. Untuk kaum wanita itu disebut hijab. Ada sebutan hijab terus, hijab terus untuk aurat. Apa tuh aurat? Berarti bagi wanita selain dari muka, telapak tangan, itulah aurat wanita. Kecuali itu ya, kecuali muka dan telapak tangan, itulah aurat wanita. Berarti dengan katanya selain muka dan tangan harus ditutupi tubuh wanita dengan menggunakan hijab yang dapat menutupi liuk atau bentuk tubuhnya. Jadi kalau bagi wanita, hati-hati, maksudnya banyak yang memaknai hijab itulah sebagai tren, tapi dia tidak memperhatikan bentuk tubuh. Banyak yang hanya sebatas menutup aurat. Iya benar. Pakai celana tutup aurat, pakai baju tutup aurat sampai pergelangan, pakai jilbab tutup aurat. Tapi dia lupa yang dimaksudnya menjaga dari lekuk tubuh. Nah, kalau dia selama dia masih pakai jilbab, pakai baju, tapi masih menonjolkan liuk tubuh, bentuk tubuh, berarti itu belum memenuhi standar. Nah, masih muka aurat. Karena yang dimaksud dengan hijab atau baju itu kan menutup segala bentuk tubuh. Makanya tuh kalau tren sekarang model-model yang mengaku agamis, bahkan ada sebutannya hijab cuma kelihatan dari sampai kuping, leher kelihatan, itu bukan hijab, itu topi, bukan kerudung. Kalau kerudung itu leher kelihatan. Ada lagi mak-mak jalan pakai kerudung, ininya pakai tangan segini, pakai kaos segini kan, pakai celana 34. Nah, itu bukan hijab, hanya jalan pakai kerudung. Jadi ini, nah bagaimana hijab yang dimaksud pada Allah Subhanahu wa taala? Hijab dimaksudkan dinding. Nah,
yang menghalangi kita dari memandang kepada Allah. Segala sesuatu yang menghalangi kita dari melihat kepada Allah, menyaksikan kepada Allah, itulah hijab. Nah, kalau di sini dijelaskan itu ialah hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah. Berarti apa? Hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah. Hijab yang apa berarti? Berarti segala sesuatu apapun selain daripada Allah itu tidak ada. Berarti dengan kata lain, segala sesuatu pun selain daripada Allah fana. Berarti hijab yang fana. Berarti dengan kata lain, dengan sesuatu. Nah, jadi dengan hijab sesuatu yang tidak ada wujudnya di sisi Allah, berarti adalah yang fana, yang tidak ada sesuatu apapun. Karena, nah kembali lagi, ya kan? Sesuatu apapun di dunia ini, bahkan di alam semesta ini, selain daripada Allah itu tidak ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhul dzil jalali wal ikram. Bahwa adalah sesuatu atau tiap sesuatu yang ada di muka bumi atau yang ada di bumi itulah akan binasa. Dan yang akan kekal ialah wajah Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan. Di ayat lain itu dijelaskan sayin halikun ila wajhat, bahwa tiap-tiap sesuatu itu akan binasa ila wajhat, kecuali ialah wajah Allah. Berarti dengan kata lain, nah, segala sesuatu tidak ada di sisi Allah. Apakah kita akan bisa? Apakah kita akan mampu? Apakah mungkin adalah kita akan bisa tahu bahwa adalah kita akan terhijabi dengan sesuatu yang tidak ada di sisinya, sedangkan yang di sisinya itu adalah yang fana. Bagaimana Allah akan terhijabi dengan sesuatu yang fana? Tidak akan mungkin, tidak akan bisa. Nah, bahwa jelas hijab itu ialah suatu tanda-tanda kebesaran dari Allah yang dapat menghalangi pandangan kita dari melihat Allah. Itulah hijab, di mana adalah bahwa makhluk kita manusia itulah hakikatnya tidak ada, fana, tidak ada. Nah, apa iya Allah akan terhijabi dengan makhluk? Berarti dengan kata lain, selama kita melihat segala sesuatu itu dari makhluk lalu kembali ke makhluk, nah berarti selama itu pula kita masih terhijabi oleh sesuatu yang bila hijab yang tidak ada wujudnya di sisi Allah. Karena kan jelas alam semesta ini hakikatnya lah tidak ada. Yang ada Allah, termasuk diri kita. Nah, hakikatnya pun tidak ada. Kita ada karena diadakan oleh yang ada. Karena diadakan oleh Allah. Melalui apa? Melalui perkawinan, pernikahan orang tua kita, sehingga nyatanya jadinya diri kita terlahir bumi ini. Sebelumnya tidak ada. Apa kita mengaku bahwa diri kita ada? Mengaku bahwa diri kita adalah ada? Tidak. Inilah hijab yang dapat ialah melihat pada Allah SWT, yang dapat menghalangi, mendindingi dari melihat kepada Allah. Selama kita berpandang melihat bahwa segala sesuatu itu kembali kepada makhluk, bukan kepada Allah, selama itu pula diri kita terhijab. Selama kita melihat segala sesuatu, segala keadaan, perbuatan kembali kepada makhluk, selama itu juga kita terhijab. Kita hanya sebatas melihat
istri, suami, tapi tidak mengembalikan kepada Allah, berarti kita terhijab. Kita bekerja di suatu perusahaan, mendapatkan gaji, kalau menganggap bahwa kita mendapatkan gaji itu dari perusahaan, dari si A, B, selama itu pula kita terhijab, yang seharusnya mengembalikan kepada Allah bahwa hakikatnya harus itu didatangkan oleh Allah melalui A, B, C, perusahaan A, B, C. Nah itu, selama pandangan kita melihat kepada Allah adalah masih kembali pada makhluk, selama itu pula kita terhijab dari memandang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang segala sesuatu selain Allah itu tidak ada. Kalau seandainya hadis riwayat Usia Dewa 19 yang lampu apa kan ada tuh, dia nukil dari syair atau syairnya atau bukunya Rumi, jika surga dan neraka tidak ada, maukah kau masih bersujud? Memang hakikatnya semua tidak ada. Surga, neraka ada karena diadakan oleh Allah, kekal karena dikekalkan oleh Allah. Kalau Allah mau, semua musnah, sirnah, tidak ada. Yang ada hanya dirinya. Itu bisa. Nah, sekarang apa kita masih bangga? Masih merasa adalah egonya tinggi karena punya apa? Jabatan. Karena punya apa? Harta benda, kaya, pangkat, mungkin jadi kepala RT, RW, bangga gitu. Enggak. Kalau Allah akan mengambilnya, maka dengan sekejap akan diambil. Jadi adalah segala sesuatu itu yang ada di alam seperti ini akan sirna, binasa. Lalu apa kita masih mengaku bahwa diri kita ada? Nah, oleh karena kita senantiasa mengembalikan sikap, cara pandang hidup kita, itu mengembalikan kepada Allah. Baik datang dan yang buruk, yang baik dan yang buruk, mengembalikan semua kepada Allah. Nah, itulah medan perjuangan seorang salikin. Nah, kalau menjadi seorang salikin berarti harus siap berjuang untuk sumud dan musyahadah, berjuang melawan hawa nafsu. Nah, kalau nggak menjadi salikin, ya sudah, berarti terlunta-lunta dalam perjalanannya. Dengan kata lain dia akan terseok-seok. Bisa jadi akhiratnya akan menderita. Tidak sedikit orang yang menderita di akhiratnya karena hidupnya terlunta-lunta di dunia. Tidak mempunyai seorang mursyid, tidak mempunyai seorang guru yang dapat membimbingnya untuk wilayah akhirat, karena hanya mementingkan wilayah dunia, sedangkan dunia itu gelap. Ad-dunya zulmatun mal'unun. Dunia itu gelap, dunia itu adalah rahmat, yang tidak ikut rahmat. Karena asik di dalam dunia sehingga lupa, lalai kepada wilayah akhirat, sehingga akhirat itu terlunta-lunta. Tidak punya seorang mursyid, guru yang mendapat, yang bisa mendapatkan atau yang bisa memberikan syafaat untuknya. Tapi bagi orang-orang yang paham, yang memakan ilmu tauhid dan hakikat, yang senantiasa berjalan kepada Allah, inilah medan perjuangannya, yaitu dengan sujud dan musyahadah, mengembalikan, datang, pergi hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, melihat di dalam perwujudannya, dalam perbuatan, af'al, asma, sifat dan zat semata-mata kembali kepada Allah. Nah, hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi lapang pada saat mendapatkan musibah, pada saat mendapatkan ujian dan cobaan, bala, senantiasa di dalam dirinya ada rasa, yaitu ialah mahmudah, ada nafsu mahmudah yang hidup dalam dirinya, dan untuk apa namanya? Sabar. Nah, di dalam menghadapi perjuangan hidup penuh dengan kesabaran, dilanda
ujian dan cobaan, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah. Apabila diberi kenikmatan, dalam nikmat harta benda apapun, dia selalu membagikan kepada Allah dengan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Bagi siapa yang bersyukur, Allah akan memberi nikmat kembali, melipat gandakan syukur itu. Wal in kafartum, bagi siapa yang ingkar atas nikmat Allah, la azidannakum. Sungguh azab, kata Allah, azab sangat pedih. Dengan apa? Akan dicabut semua nikmat-nikmat itu. Yang tadinya sehat walafiat, yang tadinya berlimpah harta, dalam waktu sekejap jatuh miskin, jadi penyakitan. Itu sangat mudah bagi Allah. Sudah berapa banyak contoh yang kita lihat di dalam kehidupan ini. Orang yang tadinya kaya-kaya hanya waktu sekejap menjadi apa? Miskin. Dengan berbagai macam cara Allah menurunkan, bisa dengan ditipu, bisa dengan kebakaran, bisa dengan yang terjerat kasus macam-macam. Mudah. Oleh karena segala sesuatu alam yang tadi kami jelaskan, mu'alim jelas itu, segala sesuatu selain Allah, kaum yang ada di sekitar selain Allah juga gelap. Alam ini gelap, dunia ini gelap. Yang hanya mendengar nur cahaya. Apa itu nur cahaya? Yaitu ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid dan hakikat, di mana orang-orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat inilah orang-orang yang senantiasa yang dapat penerang, yaitu ilmu Allah. Karena hidupnya semata-mata ialah berjalan dengan cahaya Allah. Jadi cahayanya yang di depan, yang menerangi di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat ada suatu masalah, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di saat ada bencana, bala atau apapun, dia membalikan senantiasa kepada Allah. Jadi senantiasa hatinya selalu lapang, senantiasa hatinya selalu ia lumuh, karena senantiasa ialah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah bagi orang-orang yang ialah yang terlepas dari sesuatu selain Allah dan yang dapat menghijabi dirinya. Nah, inilah. Nah, oleh karena inilah kembali, inilah tidak ada sesuatu apapun, bahwa ada sesuatu itu pasti akan binasa. Sesuatu apapun pasti akan binasa. Kullu shay'in halikun illa wajha. Bahwa sesuatu itu pasti akan binasa, apapun kecuali Allah Subhanahu. Iya kan? Jadi kita kembali ke dalam diri kita. Karena adalah, nah, sedikit akan saya jelaskan karena menjadi adalah ini masih terkait erat. Bagaimana adalah banyak yang bertanya kepada saya adalah begini, ada di rekaman kajian apa itulah, ada yang men-share bahwa adalah ini harus dipahami, maksudnya dipahami dengan baik dan benar, dengan lurus. Tidak ada hidden interest apapun sedikit pun, maksudnya tidak ada hidden interest apapun dan penyampaian. Maksudnya begini, Bapak menyampaikan begini, setelah Bapak tidak ada, akan ada masa krisis lah 5-10 tahun. Itu. Nah, apabila 5 tahun adalah tidak cepat terselesaikan, maka garis besarnya adalah mungkin akan bubar segala macam. Nah ini harus disikapi. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kembali ke dalam diri kita. Jangan melihat keluar diri. Yang dimaksud krisis itu apa sih? Ya, maksudnya begini. Setelah ditinggal oleh mursyid kita, oleh beliau, jangan sampai
keadaan kaum sesuatu selain daripada Allah. Nah, sesuatu ini, yaitu ialah dapat menyebabkan diri kita gelap, menjadi krisis akidah, krisis amal, krisis di dalam ialah perjalanan dengan dan seadanya, menjadi krisis. Dan kadang-kadang menjadi salikin yang hanya diam, berhenti, tidak melanjutkan dalam perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan kata kembali ke dalam dirinya. Selama dirinya adalah bertapau dengan beliau, bertapau dengan akmalia, menghidupkan akmalia dengan apa yang dia punya, dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang dia mampu. Selama itu pula tidak ada krisis di dalam dirinya. Ternyata ada orang yang setelah beliau tidak adalah malah menjauh dari akmalia, malah tanda kutip adalah ikut merecokin, malah mungkin bisa jadilah tidak mengamalkan apa yang menjadi ialah kewajibannya dengan suruh dan musyahadah, dengan adalah kaifiat, dengan tidak menunjukkan yang akhlak, di mana orang yang bertauhid itu pasti punya akhlak yang mulia. Nah, sesungguhnya itulah orang-orang yang krisis bagi dirinya. Kalau dia tidak kembali cepat dalam waktu tertentu, dia akan terlunta-lunta hidupnya, baik di dunia hingga akhirat. Inilah makna krisis yang sesungguhnya, kembali ke dalam diri kita. Selama kita adalah bertapak dengan Bapak, dengan akmalia di sini, selama kita adalah masih menjalin connecting dalam wilayah ruhaniyah maupun lahiriah dengan terus mengembangkan akmalia, selama itu pula akmalia akan terus jalan. Selama itu pula akmalia akan terus, sebagaimana cita-cita beliau itu menjadikan akmal itu sebagai pusat kajian tauhid dan hakikat hingga makrifah sampai ke mancanegara. Jadi yang krisis ini kita masing-masing dan mensikapi. Nah, jadi ada bukan hal yang lain, kan jelas gamblang. Kalau masih ada yang lainnya juga, ya berarti dablek, nggak jelas berarti kan kita nggak paham. Ya, jadi nggak paham. Oleh kita kembali ke dalam diri kita. Oleh karenanya hidupkanlah akmaliyah, hidupkanlah kampung ruhaniyah kita ini. Sebagaimana ia mesti kita menjelaskan tanda-tanda anak ruhani beliau apa. Sewaktu adalah Bapak tidak ada beliau menjelaskan tanda-tanda ialah kalau nanti sudah tidak ada. Nah, dia akan tetap terus menghidupkan akmalnya. Dia akan terus berjalan menuju pada Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang mengejar dirinya. Berarti dengan kata lain adalah dia tidak akan terhijab dengan sesuatu apapun. Pandangannya akan terus lurus dan perjalanan yang menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Karena senantiasa hatinya selalu hidup menuju Allah. Jadi ini ya, jadi sedikit itu sangat jelas sekali. Dia adalah paham bahwa sesungguhnya adalah bukan diri kita, maksudnya diri kita lah yang bisa menilai sesuatu itu. Oleh karena itu kembali ke dalam diri, dalam melihat segala sesuatu. Jangan dilihat keluar, itulah muhasabah. Pentingnya kita adalah introspeksi dalam diri kita. Nah, ya, karena satu lagi sebelum saya tutup, belum kami tutup adalah bahwa adalah sebentar lagi kan 10 Dzulhijjah di Arab Saudi itu hari ini berarti masuk tanggal 2 Dzulhijjah. Karena kan kalau kalender Hijriah itu masuknya itu kan awalnya di awal Mahdin, maka itu benar dia hitung adalah 1.
Kalau untuk hitungan-hitungan digitalnya atau hitungan kalkulasi tanggalannya tetap ada 00. Tapi kalau di Saudi sekarang Anda udah masuk tanggal ada 2 Zulhijjah. Kalau buka website atau buka YouTube Madinah Live atau Mekah Live itu ada kelihatan. Nanti kalau jam 00 atau jam 12 malam ke atas dia udah pindah tanggal 2 Zulhijjah. Karena adalah patokan tanggal Ba'da Maghrib itu sudah masuk tanggal 2 Zulhijjah. Yang berarti adalah nanti 10 Zulhijjahnya itu di Arab Saudi berarti tanggal 16 hari Minggu waktu setempat adalah 10 Zulhijjah. Yang berarti wukuf Arafah itu berarti tanggal 15 hari Sabtunya. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia berbeda ya, jelas berbeda ya. Di Indonesia ditetapkan adalah tanggal 17, tidak salah. Yang berarti jatuhnya adalah hari Senin, Idul Adha. Bagaimana kita cara sikapnya? Ini kan kejadian persis kayak tahun lalu dan berulang adalah sebagaimana tahun-tahun yang lalu. Tetap kita sikapnya begini. Untuk wilayah ibadah haji yang memang ada wilayahnya adalah di Makkah, Mukarramah, Arab Saudi sana, ya kita akan mengikuti waktu wukuf dan waktu adalah haji waktu sana. Jadi bagi orang yang ingin puasa sunnah Arafah boleh di hari 9 Zulhijjah, berarti tanggal 15 Juni. Kenapa? Karena adalah yang jelas orang yang berpuasa Arafah berarti dia kan mengakui adanya haji di sana. Kalau puasanya tanggal 16 Minggu berarti dia sama saja tidak mengakui adanya haji di Arafah. Karena bedanya haji dan umroh hanya ada di wukuf atau Arafah. Tidak ada haji kecuali dengan Arafah. Jadi kalau amal itu sholatnya kapan? Ya persis kayak tahun lalu. Jadi kita sholatnya adalah untuk kebaikan bersama, kemaslahatan bersama, kan nggak lucu. Kita takbiran, yang lain sepi, apalagi di daerah yang di daerah mayoritas ada NU atau Muhammadiyah segala macam, kasihan gitu loh. Kalau itu berarti kita tetap mengikuti sholatnya kan sunnah. Yang nggak boleh itu nggak bangun subuh, sholat subuh tanggal 10 Zulhijjah nggak bangun sholat subuh, nah itu yang dosa. Lebih penting sholat sunnahnya, sholat idnya, nah, kan sholat idnya sunnah. Jadi kita ngikutin adalah sholat itu adalah waktunya adalah waktu Indonesia. Adapun pengakuan secara iman, jadi sekali lagi mengakui secara iman bahwa Arafah dan haji adalah mengikuti waktu sama. Yang jelas ya, jadi jelaskan. Yang jelas adalah bagi yang mau puasa Arafah berarti adalah tanggal 15 hari Sabtu. Sabtu itu yang mau puasa Arafah. Adapun hari punya ya sudah biasa aja. Berarti sebenarnya nanti kalau datang ke pesantren datang untuk sholat Id, lalu ialah potong kurban paginya. Nah, lalu lanjut deh, yang mau kurban silakan, masih dibuka. Kurban insya Allah adalah kurban kita adalah sampai, jadi bukan darah dan daging, tapi ketakwaan kita kepada Allah yang sampai, yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka, terselamatkan di akhirat. Ini, jadi inilah diampuni dosa-dosanya. Jadi siapa yang mau berkurban masih buka, silakan, monggo silakan. Nah, satu lagi nih yang penting juga, berarti adalah malam minggu tidak ada kajian sehat. Malam minggu depan maksudnya, jadi tidak ada kajian sehat. Nah, karena musik kita adalah mangkat ada di waktu Arafah atau waktu wukuf. Nah, kita tahlil Arafah sebutannya. Nah, tahlil Arafah itu berarti adalah minggu depan. Minggu depan berarti adalah malam Sabtu. Malam Sabtu minggu depan. Nah, yang saya mau tanya nih, masih tetap ada kajian atau hanya fokus ke tahlil Arafah? Tuh, saya serahin deh. Kalau mau tetap ada kajian berarti adalah datangnya adalah mulai dari jam 7 mungkin pada Isya atau
mau hanya tahlil Arafah, dia tetap dimulai jam 9 tapi di Makbarah gitu disaksikan, dia bisa langsung sekalian kompak sampai sampai ke daerah juga munasik. Kalau mau hanya Arafahnya saja, berarti minggu depan adalah kajian masa diganti dengan ialah tahlil Arafah untuk mengenang, untuk mendoakannya musik kita, guru kita Syekh Al-Watoni. Nah, karena beliau adalah makanya waktu pas adalah waktu Arafah, ya. Nah itu, jadi itu nanti akan ada pengumuman dari sekjen pas. Jadi jelas ya. Jadi sekali lagi adalah untuk haji kita mengikuti secara iman adalah untuk mengakui bahwa di sana haji adalah tanggal 16, berarti yang mempuas Arafah adalah tanggal 15. Adapun nanti pada saat kita mau sholat idnya dan potong sapi berarti di tanggal 17-nya, ya jelas. Untuk malam minggu berarti tanggal 16 berarti tidak ada kajian. Nah berarti hari tasriknya itu kan berarti adalah tanggal 17, 18, 19. Nah 3 malam itu berarti malam Senin, malam Selasa, malam Rabu kalau nggak salah ya, berarti kan tasriknya itu kan. Nah berarti biasanya kan ada tolak berjamaah malam Rabu. Nah boleh mufarid di rumah, ya boleh mufarid di rumah khusus malam Rabu. Yang berangkatan hari tasrik berarti tidak ada kegiatan apapun di pesantren Akmaliyah, akan dilanjutkan jalan malam Sabtu minggu depannya, malam Sabtu depannya maksudnya, ya. Ini jelas ya. Nah ya udah kayak gitu. Baik, karena tutup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.